Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Gizi Okdania Azahra. Nah, sekarang kita masuk ke materi Cisco Routing yang kedua, yaitu Dynamic Routing. Ayo kita simak videonya. Itu Dynamic Routing. Nah, jadi apa sih Dynamic Routing itu? Nah, kalau di video sebelumnya kita udah bahas itu namanya Static Routing. Static Routing itu dimana router tuh buat nentuin jalur yang terbaik, tapi secara manual gitu. Nah, kalau dynamic ini tuh secara otomatis gitu. Nah, apa sih dynamic routing itu? Dynamic routing adalah proses di mana router menentukan jalur terbaik secara otomatis untuk mengirimkan paket data antar jaringan yang berbeda dengan menggunakan protokol tertentu. Nah, jadi kata kuncinya tuh di otomatis ini ya guys. Jadi kalau dynamic routing itu kita melakukan jadi si router itu tuh nentuin jalurnya tuh secara otomatis gitu, nggak harus statik lagi. Nah, lalu di sini ada kategori utama di dynamic routing. Jadi dynamic routing itu ada dua jenis, ada dua kategori utama. Yang pertama ada IGP, yaitu Interior Gateway Protocol. Nah, ini itu digunakan untuk sistem routing dalam satu organisasi yang sama. Contohnya, dalam jaringan internal perusahaan, kampus, atau sekolah. Nah, lalu yang berikutnya, di sini ada IGP atau Exterior Gateway Protocol. Ini digunakan untuk routing antar organisasi yang berbeda atau melintasi internet. Contohnya, dari satu ISP ke ISP lain atau dari jaringan perusahaan ke ISP. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada jenis-jenis protokol atau pembagian protokol dalam IGP dan EGP. Nah, yang di IGP itu yang pertama ada Distance Vector Routing Protocol. Itu mencari jalur terbaik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count terkecil. Contohnya RIP atau Routing Information Protocol version 1, version 2, and EGRP. Nah, lalu yang kedua itu ada Link State Routing Protocol. Ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan kapasitas bandwidth terbesar atau tercepat pada setiap titik. Contohnya, OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, lalu yang ketiga itu ada Hybrid Routing Protocol. Ini menggabungkan teknik terbaik dari distance vector dan link state. Contohnya EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing. Nah, kalau protokol dalam EGP yang biasa digunakan itu ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Nah, sekarang kita lanjut ke prakteknya di aplikasi Cisco. Nah, yang pertama kita siapin 2 buah router. Lalu kita siapin 2 buah PC. Nah, terus kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, buat menghubungkan dari router ke router itu pakai kabel serial. Kita pilih yang serial 2/0. Nah, kalau udah kita kasih nama dulu. Ini buat IP-nya 192.168.10.1. Buat yang ini 192.168.20.1. Nah, sekarang kita masuk ke PC-nya. Kita isi IP address dan IP gateway. 10.2. Nah, buat gateway-nya 192.168.10.1.
Lanjut ke PC1, kita lakuin hal yang sama. 92.168.20.2 92.168.20.1. Nah, kalau udah kita masuk ke routernya, kita ke config, lalu kita pilih interface F0/0. Di sini kita masukin IP gateway-nya 192.168.10.1. Enter. Terus buat yang kabel serialnya kita masukin IP-nya 10.10.10.1. Nah, buat yang di sini config F0/0 192.168.20.1. Buat yang serialnya 10.10.10.2. Nah, ini kita langsung aja nyalain di sini atau no shutdown. Lakukan hal yang sama buat yang di root. Nah, kalau udah kita masuk ke CLI. Ini kita exit dulu. Lalu di sini kalian masuk router RIP. Lalu kalian ketik version 2. Nah, di sini kita masukin networknya. Network 192.168.10.0. Kita masukin lagi network yang di serialnya tadi yang 10.0.0.0. Enter. Udah exit aja. Lakuin hal yang sama di router 1. Kita masuk ke CLI, exit, router RIP. Nah, version 2 network 192.168.20.0. 10.0.0.0. Enter. Oh, sorry. Network 10.0.0.0. Enter. Nah, sekarang kita coba kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Hasilnya failed. Kita coba yang kedua kalinya. Successful. Jadi emang kalau buat awal-awal tuh biasanya failed dulu, tapi pas percobaan kedua itu langsung successful. Nah, jadi gitu aja buat pembahasan materi kali ini. Makasih udah nonton.